Candace Owens sekarang kembali membahas bahwa Ben Shapiro adalah masalah terbesar di dunia. Dan Ben Shapiro tidak menahan diri saat dia melontarkan serangan baru kepada Candace dengan cara Ben Shapiro yang paling sempurna. Aku suka pria ini. Teman-teman, saya benar-benar tidak percaya inilah yang terjadi dalam hidup saya sekarang. Setelah membantah novel Rusia Tucker di X tentang saya, sekarang saya di sini mengagumi kemampuan unik Candace Owens dalam menyebarkan kebodohan seolah-olah itu adalah wahyu rahasia tentang alam semesta. Ingat, kalau kamu tidak melihat ada permainan, berarti kamulah korbannya. Kalau kamu tidak melihat ada permainan, berarti kamulah korbannya. Selamat datang di Pushback. Saya Meiraki, pembawa acara Anda. Hari ini kita di sini untuk melawan kegilaan di internet, dan tidak ada yang melakukannya seperti Ben. Bukan hanya saya selalu harus memeriksa apakah saya menonton dengan kecepatan 2 kali lipat saat menontonnya, tapi dia juga sangat menghibur, dia lucu, dan dia punya cara berbicara yang selalu tepat sasaran setiap saat. Dan dia sudah tidak menahan diri lagi. Sudah. Tidak menahan diri lagi soal Candace Owens. Baiklah, ini dia. Saya sangat khawatir tentang pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan di negara ini. Sangat khawatir. Saya khususnya khawatir tentang Candace Owens, yang tampaknya telah ditipu sebesar $10.000. Jadi, bagi yang melewatkannya, Candace Owens punya teori baru. Semua orang terlibat dalam pembunuhan Charlie Kirk, kecuali pembunuh Charlie Kirk yang sebenarnya. Dan belakangan ini, dia mencoba melibatkan saya dalam hal itu. Akulah orangnya. Ternyata itu saya. Karena sekali lagi, kekuatan saya yang luar biasa seperti dewa, tidak hanya mencakup kebijakan luar negeri Amerika, tetapi juga pembunuhan Charlie Kirk, menurut Candace Owens. Saya suka itu kan? Bagaimana dia berhasil membuat Candace terlihat seperti dia terobsesi dengan Ben, dan benar-benar menganggap Ben sebagai sosok yang sangat penting dan luar biasa, sampai-sampai dia punya kekuatan ajaib. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Dia mengejek kita dengan sangat baik. Dia sangat ahli dalam hal itu. Hey, jadi dia punya teori. Teorinya adalah, aku bertemu dengan seseorang yang sangat jahat untuk makan siang di hari ketika Charlie meninggal. Dia meletakkan ini karena aku bilang di podcast saat membicarakan kematian Charlie bahwa aku sedang makan siang atau sarapan. Sebenarnya aku yakin itu sarapan agak siang ketika aku mengetahui bahwa Charlie telah ditembak. Itu memang sarapan agak siang karena aku sedang berada di pantai barat. Jadi dia telah mengumumkan hadiah $10.000. Aku tidak bercanda untuk siapapun yang bisa memberitahunya dengan siapa aku sedang sarapan atau makan siang. Nah, kemarin dia mengungkapkan dengan siapa aku sedang makan siang, atau setidaknya dia pikir begitu. Ini yang dia katakan, aku tidak percaya ini dunia kita. Aku tidak percaya ini alam semesta yang sekarang kita tinggali. Maksudku, selain fakta bahwa lucu sekali dia menawarkan $10.000 untuk mencari tahu dengan siapa Ben Shapiro makan siang, bisa kamu bayangkan kalau ada orang yang melakukan itu secara normal? Itu akan jadi cerita yang aneh banget, bener-bener aneh. Tapi di sini, demi kebenaran, pasti Ben pelakunya. Dia hanya terus mencari, berpindah dari satu orang ke orang lain. Siapapun yang bisa memberinya lebih banyak kontroversi hari ini, dia langsung saja melemparkan isu itu. Dan aku setuju dengan Ben. Aku benar-benar gak percaya kita sampai di titik ini. Kita harus menganalisis pemikiran seseorang yang jelas-jelas tidak waras. Sebenarnya, banyak orang yang jelas-jelas tidak waras. Inilah sampai sejauh mana kita merosot di Amerika Serikat tahun 2026. Ini dia, Candace Owens. Tapi orang yang bersama Ben itu diduga telah memberitahu beberapa orang lain bahwa dia bersama Ben saat Charlie Kirk ditembak. Sekarang, kami tidak bisa memastikan apakah mereka sedang sarapan atau makan siang. Yang kami tahu hanyalah bahwa mereka sedang bersama. Sangat membosankan, dan orang itu adalah seorang pria bernama Gary Javich. Ben diduga bersama Gary Javich dan seorang wanita yang belum teridentifikasi saat Charlie Kirk ditembak. Sekarang kami punya dugaan kuat siapa wanita itu, tapi kami lebih memilih untuk tidak berspekulasi tanpa perlu. Jadi Gary Javich bukanlah seseorang yang mungkin belum pernah kamu dengar. Tentu saja, kenapa kami harus menebak di sini? Kami tidak melakukan itu. Kami tidak asal menebak. Kami hanya memberikan bukti yang kuat semuanya. Apa kamu tidak tahu? Apa kamu tidak punya kemampuan untuk melihat semua bukti luar biasa yang sudah kami berikan sampai saat ini? Kecuali kamu adalah orang Yahudi dan terlibat dalam komunitasnya. Tapi dia memang sangat terkenal, bahkan sangat berpengaruh. Dan kami mempertimbangkan identifikasi itu masuk akal. Dan kami menyimpulkan bahwa itu kemungkinan besar benar, mengingat alasan Ben berada di Los Angeles pada hari di bulan September itu. Siapa? Apa? Siapa wanita itu? Apa lagi sekarang? Jadi kalau ini Gary Javich. Siapa Javich? Siapa? Apa? Jika itu Gary Javich yang melaporkan ini untuk mengambil hadiah $10.000 dari Candace Owens, maka Candace, saya minta maaf untuk memberitahumu, kamu telah ditipu.
Sebenarnya, setiap kali Candace menebak siapa yang senang makan siang bersama saya dan ternyata salah, saya akan menyumbang $10,000 untuk pendidikan anak-anak Charlie Kirk. Jadi sekarang, saya harus mengirimkan $10,000. Saya punya firasat pada akhirnya dia akan membuat saya miskin. Gary Javich? Oke, jadi saya tidak tahu siapa itu. Sama sekali tidak tahu. Saya bertemu banyak orang, sangat banyak orang. Saya bisa jamin, Gary Javich. Itu bukan orangnya. Saya akan bermain tebak-tebakan dengan Candace sekarang karena ini benar-benar konyol. Saya tidak percaya betapa bodohnya hidup saya sekarang. Inilah keadaan kita sekarang. Orang gila ini berkeliling berspekulasi bahwa orang-orang random adalah orang yang saya ajak sarapan pada hari ketika Charlie ditembak. Inilah keadaan hidup kita sekarang. Kamu tahu apa yang aku suka dari ini? Dia sebenarnya tidak memberitahumu dengan siapa dia makan siang, karena sejujurnya itu bukan urusan siapa-siapa dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Aku akan memberitahumu di mana aku saat Charlie Kirk dibunuh, di tempat tidur, karena aku menontonnya sambil scrolling sebelum tidur, yang sebenarnya kebiasaan buruk dan sebaiknya jangan dilakukan. Tapi aku memang sedang di tempat tidur. Dan fakta bahwa aku mengetahui kematian Charlie Cook saat di tempat tidur sama sekali tidak berarti apa-apa. Itu hanya kebetulan aku sedang berada di sana. Dan Ben yang kebetulan sedang berada di suatu tempat dan makan siang atau sarapan dengan seseorang juga sama sekali tidak berarti apa-apa. Inilah posisi kita sekarang. Dan pendengarnya ternyata banyak. Rupanya orang-orang suka omong kosong seperti ini. Oke, bro. Baiklah. Jadi kamu salah. Itu bukan Gary Javich. Tebak lagi. Aku bahkan gak kenal siapa Gary Javich. Aku belum pernah dengar nama Gary Javich. Kalaupun aku pernah ketemu dia sekilas, karena sekali lagi, aku nggak bisa bersaksi soal setiap orang yang pernah aku temui. Mungkin saja, aku nggak kenal dia. Nggak pernah sarapan bareng dia. Nggak tahu. Tapi sekali lagi, beginilah konten jenius yang kamu dapatkan kalau kamu dengar acara Candace. Materi tingkat jenius. Yang kamu dapat cuma spekulasinya soal aku sarapan dengan siapa. Di mana aku makan. Aku ingin tahu di mana aku makan, dan apa yang aku makan. Dan apakah itu baik untukku atau tidak. Apa yang aku pakai? Apakah sepatuku ungu? Maksudku, apa sih yang sebenarnya kita bicarakan? Marun? Apakah aku memakai sepatu marun, Candace? Inilah posisi kita sekarang. Dan orang-orang benar-benar sangat bodoh jika menganggap serius orang ini. Itulah kenyataannya. Mereka benar-benar sangat bodoh. Rasanya itu sama sekali tidak penting. Sama sekali tidak penting dengan siapa orang-orang ini sarapan, kapan, kenapa, dan makan apa. Dan di sini dia hanya seperti melontarkan omongan saja. Aku menyebut nama ini dan menganggapnya bukti. Padahal ini sama sekali bukan bukti apa-apa. Ini tidak berarti apa-apa. Melelahkan, membosankan, bodoh, dan menyedihkan. Dan aku sebenarnya sangat-sangat senang Ben tidak benar-benar mengatakan dengan siapa dia sarapan. Biar saja dia menebak. Mari kita jadikan sarapan Ben sebagai poin utama episode kita, dan itu terus menjadi lebih baik. Betapa kacaunya wanita ini. Terima kasih jika kamu adalah hakim dalam masalah ini.